Ya, halo guys, bertemu dengan Ade di Vertical Digimax. Kali ini kita berada di GPPE Jakarta 2024 di Gading Murni, gitu ya. Oke, Pak Arwan. Ya, kemarin udah ngobrol sama Pak Rudi, sama Pak Jeffrey. Itu tentang spek-spek mesin sih. Ya. Nah, sekarang itu pengennya teman-teman yang lain ini tentang ini ya, kayak masa depannya si Gading ya. Ya. Ya kan? Ya. Karena kalau tentang ngomong mesin udah pasti yang terbaik nih. Nomor 2 selalu yang terbaru. Terbaru ya, Pak. Betul kan? Kadang-kadang tadi ya kemarin kayak 45 mesin yang datang, 10-9-nya itu baru semua. Ya kan? Dan itu ada beberapa itu yang fresh dari kontainer langsung, Pak. Wow. Karena waktunya mepet, jadi ya makanya kita taruhnya ya udahlah. Tapi kita kepingin show, Pak. Betul. Show. Nah, pertanyaan gini, Pak. Kalau yang mesin-mesin baru nih, saya pikir memang inovasi itu penting ya. Karena kan kalau yang baru-baru ini, nah seperti ini kemarin saya kagum banget. Fluorescent, Ya, Pak. betul. Yes. Pertanyaannya, Pak. Jadi kalau yang hal seperti ini kira-kira gambarannya Pak Arwan untuk marketnya, ya kan, produknya itu kan masih dipikirin mungkin ya. Karena semua orang yang di sini itu pasti berhenti di situ. Ya, oke. Kena lampu-lampu begini, Nah, pemikirannya adalah kira-kira untuk bangun marketnya gimana kira-kira, Pak? Jadi gini, Pak. Jadi begitu saya lihat fluorescent itu sebetulnya sudah lama. Ya, tapi belum ada yang berani mengekspresikan masuk ke dalam mesin. Ya, karena mereka masih takut masalah tinta. Betul. Nah, tapi sekarang ini tinta ini memang kita masih import dari Jerman, Pak. Ya, ini tinta Jerman ini, Pak. Jerman. Ya, bukan lagi tinta Cina tapi tinta dari Jerman. Nah, kebetulan sudah dites, Pak, di market. Ternyata yang tertarik dengan glow in the dark ini banyak. Oh ya? Karena kalau kita masuk ke, ya maaf kata, kalau kita masuk ke restoran-restoran atau apa segala macam yang dia taruh di pojok-pojok, mana dia tinggal kasih UV gitu aja kan sangat outstanding sekali, Pak. Dan orang yang masuk wallpaper, ya. Terus kalau orang yang suka gambar-gambar yang wah di dalam rumahnya ada wallpaper gitu, terus dia tinggal kasih lampu sedikit ultraviolet aja. Ya toh, malam itu dia bisa lihat seperti kayak star atau apa gitu ya. Jadi untuk masar wallpaper juga bagus ya. Terus ya dia banyak lah hal-hal yang seperti gitu itu saya melihat bahwa biarpun kita tidak bisa melihat secara detail ini pasarnya kemana, tapi saya yakin juga masyarakat sudah bisa nerima sih. Karena hal ini pada waktu mereka pameran di Thailand, di Vietnam, di mana-mana, Filipina, itu barang ini laku keras. Wow. Jadi saya juga terinspirasi oleh itu. Makanya kalau ada di sana laku keras, kenapa di sini enggak? Gitu ya. Jadi ya saya bilang, mari kita masukin aja, udah mau nggak mau. Nanti kita bisa lihat di dalam box ini sesuatu yang bagus. Betul. Ya, saya udah ngeliat kemarin. Sudah lihat ya. Mantap. Keren ya. Jadi kadang-kadang gini, ini sebetulnya Gading Murni terus ya. Nah, tapi gini Pak Arwan, di saat Gading Murni lagi bangun market yang ini nih, salah satunya, mereka punya lah yang namanya shop. Tahu-tahu yang lain nih, laku-laku pada ikut semua. Padahal Gading Murni yang bangun marketnya. Tapi kira-kira gimana kira-kira? Saya oke aja, Pak. Kita nggak ada masalah untuk orang lain nggak bisa ngikutin apa. Saya justru kalau mereka bisa ngikutin kan kita bisa rame-rame masukin ke pasar. Gitu ya. Iya, jadi kita pun juga bukannya kepingin ini buat kita sendiri, bukan. Karena dengan adanya gini kan mereka bisa, ya mungkin mereka yang awalnya belum tertarik untuk main glow in the dark, mungkin sekarang udah mulai ikut main apa segala macam. Ya itu free aja kok, Pak. Bagi saya sih that's market. Ya, gitu. Ini jawabannya nggak sesuai harapan saya. Karena yang lain-lain itu begitu dia mengklaim bahwa dia yang punya, ya kan yang lain pada ngekor semua. Enggak, gitu enggak. Saya bukan orang gitu. Ya itu adalah free, Pak. Market ini adalah bebas. Jadi siapapun yang mau mulai dulu atau apa segala macam, kita bebas. Kita nggak bisa mengklaim itu kita atau apa, nggak bisa.
Gitu ya. Ya, kecuali kalau itu merek kita ya lain lagi Pak. Tapi kalau itu sesuatu teknologi, nobody can claim Pak. Oh iya. Inilah mungkin Gading Murni ini memang umurnya muda, tapi yang di dalam itu bijaksana semua kayaknya. Itu hal yang paling, jawaban yang paling nggak saya banget gitu loh. Maksudnya, iya karena saya ngeluarin pertama, mereka ikut-ikut semua gitu-gitu. Enggak, Kita selalu always welcome. Kalau mereka semua mau juga jualan Glow in the Dark juga I'm happy Pak. Because sesuatu kita bisa create market bersama-sama. Gitu ya. Mungkin nantinya yang tadinya dulunya Gading Murni yang hal yang paling kecil karena mereka udah duluan. Dari trendsetter mesin buat mereka ya gitu kan. Kayak contohnya gini nih, yang gini ini baru tuh gini. Nah, teman-teman. ini ada baru. Ya, untuk saya baru ngeliatin kemarin. Ini saya ingat waktu zaman dulu waktu SD. Betul. Betul kan, penggaris ya. Kita beli postcard, kita bikin penggaris. Betul. Ya. Oh, ini toh mesinnya. Saya bingung kadang-kadang. Walah. Oh, terus diapain? Ternyata itu dicetak aja Pak. Cetak dulu. Dicetak print, dan ini yang membuat reguler ini adalah ininya. Dia punya plastiknya. Nah itu. Kadang-kadang saya ini Gading Murni kalau nyari mesin itu unik-unik gitu, bingung gitu. Yang memang kalau zaman dulu kan bingung ya. Jadi kalau zaman dulu tuh nggak kepikiran mesin kayak apa gitu kan. Betul. Paling apik rek bahasa Jawa gitu kan. Kita pada waktu zaman kita kecil dulu kan, waduh, sesuatu yang gimana gitu ya. Betul. Tapi ternyata sekarang kita kebuka rahasianya. betul. Oh, iki toh, ngono bahasa Jawanya gitu nih. Iya. Kalau yang ini perlu gimana, Pak Arwan? Kalau yang ini adalah salah satu mesin juga yang saya anggap sesuatu yang baru ya. Jadi kita bisa, asalnya kan cuma plate biasa. Oke. Ya, setelah itu kita di print pakai UV Pak. Dan itu keluar teksturnya, kita pakai tinta khusus mengeluarin tekstur. Yang bintik-bintik ini Pak? Ya, bintik-bintik ini. Oke. Jadi kalau teman-teman melihat itu, ini ada bintik-bintik ini. Bukan aslinya dari bahan, tapi ini di print. Oke. Nah, setelah itu kita kasih warna merah atau warna emas. Kalau warna emasnya ini kita nanti pakai mesin pemanas, dimasukkan lagi keluar warna emas. Oke. Karena dia harus mengeluarkan warna emas. Kalau warna cuma merah hitam seperti yang ada di sini. Itu yang langsung sekali cetak selesai udah. Oke. Jadi ini semua dicetak di satu mesin. Semua ini? Ya, satu mesin. Emboss Pak ya? Ini embossnya dari printing, dari putihnya Pak. Jadi putihnya dinaikkan. Putih, warna putih dinaikkan. Putih ya? Putih baru terakhir warna. Yang warna. Setelah itu warna, kalau kita perlu dimasukin lagi pakai satu lapisan cairan. Nah, itu cairan itu juga ada di mesinnya otomatis. Sudah termasuk di situ. Langsung dimasukkan ke foil di hot print. Oke. Yang memang ada warna emas, dia keluar warna emas. Oke, teman. Satu mesin. Jadi teman-teman harus punya mesin ini deh. Ini kayak kalau zaman dulu ini dipahat Pak ya? Apa ya, gimana? Ya, ini kalau zaman dulu kita tahunya Pak, kalau di negara-negara itu kita kan nggak tahu, pikir ini kan orang bikin pakai di proses apa ya istilahnya, di sandblasting atau gitu loh Pak. Gitu, Iya. Kalau ini sekarang kan nggak perlu. Iya. Nah itu. Nah itu yang besar Pak. Nah ini teman-teman. Jadi. Nah. Ini di satu mesin doang loh. Wow. Jadi ini kita khusus memang kita carry supaya orang-orang bisa aware lah Pak. Iya. Pak Arwan. Ya. Ini semua inovasi kan bawaan dari Gading Murni ke Indonesia. Ya. Bukannya kita nggak ngomong apa nih, maksudnya kan vendor yang lain itu juga kebingungan untuk mencari mesin. Apa sih yang dibuat gitu kan? Iya. Nah, ini Gading Murni dengan mudahnya bawa ini yang unik-unik begini. Ya. Mungkin saya pikir mereka juga pernah tahu yang mesin beginian. Pastinya pernah. Gitu kan? Karena pada waktu ke China juga saya lihat mereka banyak di situ. Nah. Tapi setelah Gading Murni ngelihat, mereka juga ngelihat, itu hasilnya finishing itu beda. Kalau mereka saya nggak akan ngambil karena
belum tentu ada pasarnya di Betul. Indonesia, gitu kan. Betul. Nah, tapi kok Gading Murni justru memutuskan untuk diambil gitu ya? Iya, karena kita punya prinsip gini Pak. Kalau kita bermainnya di pasar yang lalu-lalu terus, ya, tapi orang itu akan berprinsip bahwa orang ke pameran untuk melihat sesuatu yang baru Pak. Iya. Ya, kalau ngapain kalau kita nggak dapat sesuatu yang baru? Pakai telepon aja, aku kirim mesin yang ini seperti yang lalu, selesai. Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau ke pameran kan justru harusnya mereka melihat sesuatu yang baru, yang wah, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, ya mereka baru akan ke pameran. Tuh. Nah, jadi dalam hal ini kita juga kepingin menyajikan sesuatu yang baru lah. Betul. Dan tren ini akan saya bawa terus sampai di tahun 2024 ini. Oke. Karena apapun yang baru dari sana apa segala macam, saya merasa bahwa perlu diperkenalkan Pak kepada masyarakat di Indonesia bahwa sekarang itu kita bisa melakukan seperti ini. Tapi kalau bagi mereka yang istilahnya itu cuma follow aja, akhirnya mereka nggak bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan untung Pak. Misal sekarang gini, oh dulu lagi musim tumbler, Betul. oh lagi musim DTF. Apa jadinya kalau semua orang punya DTF? Harga Ya, hancur. betul. Terus mau untung dari mana? Ya. Terus orang mau pakai tumbler. Oke, tumbler is tumbler. Ya toh? Pakai berapa? Harganya juga sudah begitu. Tambah mesin banyak, tambah Ya. hancur. Biasanya gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang baru, ya only they can do by themselves. Ya kan dia berhak menaikkan harga sendiri, pasang harga sendiri. Oke. Suka-suka dia ada kesempatan untung. Ya, why not gitu. Wow. Jadi kita menganggap bahwa ya mereka yang berani ya harus memang harus invest. Ya. Dan mesin yang saya bawa bukan yang mahal-mahal miliar-miliaran, bukan. Rata-rata sudah bisa melakukan ini dengan cuma 200-300 juta sudah oke. Gitu-gitu ya. Oke. Pak Arwan setuju nggak kira-kira Pak Arwan lagi gambling di sini nih? Enggak ya? Hah? Setuju nggak dengan bahasa gambling kalau begitu? Sebetulnya nggak gambling Pak. Saya punya satu prinsip. Gitu, apapun nanti bisa diterima market atau tidak saya nggak peduli. Oke. Yang penting saya harus bisa punya mesin yang something different lah. Wah. Ya, Ya, jadi ya. istilahnya itu kalau kita berkutat-katit kepada yang ekosolven, solven apa, ya sudah jenuh lah Pak. Itu ya. Ya, tapi kalau memangnya ada yang baru, why not? Gitu. Iya. Berarti apa ya namanya? Kan gini, Pak Arwan. Biasanya kan kita mau main aman nih. Ya, Belanja yang Iya. aman banget. Iya. Karena yang di Indonesia lagi rame-ramenya Iya. pilkada dan kawan-kawan. Iya. Mesin itulah semua berduyun-duyun gitu kan. Iya. Karena main aman banget, dipastikan itu laku gitu. ya, Berarti manajemennya di Gading Murni ada spare untuk hal barang yang nggak laku ada ya? oh jelas ada Pak. Kan barang-barang kita ini juga nggak semuanya orang-orang cocok. Betul. Ya, jadi mereka ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Tapi kalau mereka mau barang baru mencari kesempatan, ya saya rasa ya wajar lah Pak. Mereka harus invest. Tapi kalau misalnya ini contoh aja misalnya Pak, oh mesin ini ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Betul. Kan ada kita kan tetap tanggung jawab Pak. Oke. Ya bukan berarti kita mesin udah nggak bisa dipakai terus kita lari juga enggak. Ya kita tanggung jawab sampai mesin itu bisa lari lagi, cari duit lagi, ya kita tetap tanggung jawab. Jadi saya harus berani mengambil risiko itu. Di satu pihak orang-orang mungkin ya tunggulah itu teknologinya terbaru apa, saya nggak ngerti lah, saya males ngajarin orang-orang lainnya lagi. Tapi kalau saya justru ya kita harus belajar sesuatu Pak. Oke. Ya kita harus belajar sesuatu dan kita memang belajar dari pengalaman. Walaupun itu mahal ya. Harus dibayar mahal Pak. Karena kadang-kadang juga saya istilahnya itu sempat juga terjadi kalau misalnya mesin itu baru dan terjadi rewel. Ya tapi kan kita sekarang udah COVID sudah nggak ada. Jadi teknisi dari China membackup itu juga siap Pak. Kalau kita belum nggak perlu, kalau perlu kita terbangkan.
Sampai Jadi, segitunya ya. apapun resikonya kita terbangkan. Wow. Ini kayak teman-teman vendor lain harus belajar ini nih. Nah, Gitu mereka kan? sudah bisa kok Pak. Gitu ya. Cuma kadang-kadang mereka mungkin ya sifat orang kan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, tapi sebenarnya mereka juga mampu lah. Mereka Mampu tadinya tahu. Soalnya kan barengan ke sana dulunya kan. Ya. Nah, cuman terbukti teman-teman di GPP 2024 ini mesin yang ini dan yang ini gading semua. Apalagi yang ini paling ramai banget teman-teman. Ya. Kalau teman-teman tadi kemarin dari 3 hari ke sini, ini paling juara. Nah, Jadi begitu lewat orang pasti langsung, gitu. polesan. Saya Ya. juga gitu. Nah, Nah, jadi mungkin beberapa pemain juga bakalan gini. Ini oke, mereka juga berpikir juga Pak ya, Ya. pastinya kan. ya. Ini bagus bisa dibuat ini dibuat gitu. Memang Ya. beberapa teman juga gini. Pernah di satu acara yang gini-gini, percuma nggak ada mesin baru. Ya. Nggak ada mesin baru gitu Ya. kan. Ah. Ngapain datang ada itu aja. Nah, Nah, mungkin yang Gading Murni lah pembedanya. Ini kan mesin baru kami kan gitu ya. kan. Jadi jangan salahkan kalau mereka tetap jualan gitu. Ya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang ya udah Gading Murni takutnya Gading Murni jadi trendsetter beneran gitu loh. Jadi kayaknya tumbal gitu Pak ya. Ayo bahasa Jawanya nih, maju, laku 10-20 aku melo. Melo, Kan ya. gitu kan. Tapi mereka juga punya pertimbangan sendiri lah Pak. Ya. Saya rasa mereka kalau tidak mendatangkan mesin yang baru-baru atau apa karena mungkin mereka bisa lebih membaca market dari mereka punya sisi. Ya karena setiap orang kan kita berbisnis kan beda-beda cara mandang. Ya. Betul. Yang tipikalnya Gading Murni ini mumpung itu pas booming itu digenjot langsung Ya. ngecuan begitu orang-orang pada main habis cuannya udah. Begitu mungkin. Enggak Ya? juga Pak. Enggak kita juga ya? kita enggak. Karena mesin baru kita naikkan cuan kita enggak. Kita ya normal-normal aja Pak. Bukan karena nggak ada musuh kan sayang-sayang loh Pak. Enggak Pak. Kita enggak ada sih seperti kayak gitu enggak ada. Karena kalau seperti kayak gitu nanti orang yang ngambil mesin dari saya Pak kecewa Pak. Oke. Kenapa kok waktu saya ngambil harga sekian kok sekarang harga turun sekian? Kan kecewa Pak. Gitu ya. Iya. Sampai segitunya ya. Kalau dia kecewa terus mau apa lagi? Ya dia bilang, wah kamu nggak bener dong kasih saya harga. Mentang-mentang barang baru saya ambil duluan, saya promosin, kamu kasih harga saya mahal. Kan kecewa Pak. Oke. Padahal harusnya begitu Gading Murni pegang sesuatu hal yang mereka nggak punya semua, itu mau dinaikin berapapun pasti ngambil karena cuma itu. Nah. Misalnya zaman dulu rame-rame DTF nih, pemain awal itu mahal banget Mahal gitu banget, kan, tahu-tahu betul. habis. Pemain cutting nih, tahu-tahu tinggi gitu, habis gitu. Habis, betul. Iya kan? Betul. Ya itu Oke. memang. Gitu ya. Ini seru banget teman-teman. Jadi kalau yang lainnya kan tentang spek-spek nih, tapi justru kita tentang ini nih, mau lari kemana sih Nah, mesin-mesinnya. betul. Cuman yang paling yang saya kagumin di Gading Murni dan Pak Arwan, mereka berani ngambil resiko gitu ya. Ya. Jadi itu resiko itu adalah bisnis Pak. Jadi kita dalam dunia bisnis ya kita harus berani lah. Jadi kalau kita cuma melihat untung doang ya nggak bisa. Tapi kita harus juga berani memulai sesuatu yang baru supaya orang-orang itu konsisten kita itu mereka bisa biarpun kita bukan berarti kita ini selalu terbaik bukan. Ya tapi ya saya menganggap bahwa ya selama kita eksis ya kita harus mengeluarkan yang terbaru-baru. Nah, dan ini teman-teman yang produk TAN ini akan bertahan di 2024. Ya. Karena untuk saat ini belum ada yang melawan gitu loh. Nah, Iya. Oke. Oke, Pak Arwan yang terakhir nih. ya. Kira-kira kalau yang setelah ini ada lagi pasti ya, yang baru-baru lagi ya. Ya, kalau nanti sampai ada yang terbaru ya pasti kita bawa lagi. Boleh. Kita tahun ini juga gitu ya. Ya karena kan nanti pameran lagi bulan Agustus ya Pak Jana ya. Nanti kita lihat lagi Pak. Jangan-jangan Gading Murni setiap ada pameran malah selalu baru gitu ya. Nanti di SPE lain lagi, di Allpin lebih baru lagi gitu kan. Jadi tapi enak gitu Pak Arwan. Jadi teman-teman yang lainnya juga sing ditumbal no iki Gading Murni wae gitu kan. Sing gak payu berarti ojo melo, sing payu kita melo kabeh gitu. Ya tapi itu kalau saya bilang mungkin enggak lah Pak, nggak sampai kayak gitu. Karena mereka mungkin juga mereka cuma wait and see aja. Iya.
Nanti mungkin di Alpine mereka udah gini semua ini. Ah, Tintanya kan, iya. semua udah pada hidup tuh tintanya kan gitu. Mungkin, Pak. Iya, gitu. Oke. Oke, Pak Arwan, Oke, terima kasih. Odi. matur nuwun. Ya. Ini apa kita bahas udah keren-keren itu. Jadi teman-teman harus hadir di ini hari terakhir, Pak ya. Iya, hari terakhir, Pak. Kalau boleh bocoran dikit, Pak. Ya. Udah berapa nih? Saya nggak ngikutin, Pak. Yang ngikutin aja bagian admin. Oke, teman-teman. Saya pastikan banyak soalnya yang bukan besi bundar itu bunyi terus gitu loh. Itu pertanda berarti itulah ya, kecuan lah ya. Oke, teman-teman. Matur nuwun dengan Pak Arwan. Kita udah di GPPE 2024. Mudah-mudahan ada pameran yang gede-gede lagi. Juga Gading Mudi ditunggu sama teman-teman karena Siap. inovasinya luar biasa banget gitu loh. Siap. Oke. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih, teman-teman.